Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, siang ini kita jumpa kembali dalam mata kuliah perkembangan teknologi komunikasi. Pada waktu lalu kita sudah berbicara tentang pengantar teknologi komunikasi untuk media massa, termasuk media cetak, radio, televisi. Pada kesempatan hari ini, kita akan membicarakan suatu topik mengenai media cetak, print media. Seperti Anda ketahui, pada waktu yang lalu, waktu kita berbicara tentang 3 revolusi komunikasi, pada tahap kedua, pada waktu Gutenberg mencetak Bible, merupakan tonggak sejarah dari media cetak. Karena media cetak merupakan satu simbol yang bisa disebarkan ke seluruh masyarakat dalam jumlah yang banyak. Nah, mesin cetak merupakan awal dimulainya komunikasi massa tersebut. Produksi dari mesin cetak, seperti Anda ketahui, sampai hari ini sudah menguasai dunia. Surat kabar, majalah, buku, dalam berbagai bentuk, dalam berbagai format, kita sudah jumpai di mana saja. Oleh sebab itu, seperti apa yang dikatakan oleh Bell, percetakan merupakan basis bagi penyebaran kemampuan huruf dan meluasnya pelayanan pendidikan. Pada negara-negara dunia ketiga, di mana masih banyak terdapat buta huruf, buta aksara, media cetak, majalah atau koran atau buku merupakan suatu yang berharga yang memberikan kontribusi untuk pemberantasan buta huruf. Nah, kita lihat kehidupan media cetak tentu ditentukan oleh kondisi di mana ia hidup. Sistem politik, sistem kekuasaan, kultur kekuasaan mempengaruhi terhadap media tersebut. Pada daerah timur, pada negara-negara timur misalnya, seperti di Soviet dulunya, waktu dikuasai 100% oleh komunis, di situ media ditentukan oleh pemerintah. Berbeda pada negara barat, pemerintah hanya mengawasi, watchdog, seperti anjing penjaga. Nah, di Indonesia kita mengalami hal yang sama. Pada waktu Orde Baru misalnya, kita mengalami media dikontrol 100% oleh pemerintah. Kalau ada hal-hal yang tidak boleh diberitakan, ada budaya telepon dari penguasa terhadap majalah, koran, dan sebagainya. Tetapi setelah reformasi, berbeda. Sekarang media bisa berbicara, rakyat bisa bersuara melalui media. Sekarang terbitan media, kalau dulu secara gradual, terbit 1 hari, tidak terbit 2 hari, terbit 1 minggu, tidak terbit 1 minggu yang lain. Karena waktu itu media cetak merupakan institusi sosial. Pembiayaannya ditanggung oleh masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang kita bisa melihat koran harian, mingguan, bahkan pagi, ada yang sore. Bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kita lihat deh, majalah-majalah atau koran-koran di daerah lain, dia menerbitkan edisi untuk daerah tertentu, edisi untuk Asia. Sebuah majalah yang terbit misalnya di Amerika, ada edisi untuk Asia, ada edisi untuk Australia, majalah yang sama. Nah, kembali kepada media cetak, Anda lihat tahun 1811, inilah sebuah potret atau gambar dari mesin cetak di Munich. Dan kemudian pada tahun 2002 Anda lihat juga mesin cetak di Kabul, Afghanistan. Dan ini yang modern. Kalau dulu Anda di revolusi kedua itu terkenal dengan Gutenberg, tetapi sekarang ada mesin yang modern karya Heidelberg. Saat ini para penerbit atau yang mencetak majalah, koran, mesin cetaknya masih tergantung lebih banyak kepada
produk Jerman. Di awal abad ke-19, surat kabar memberikan kontribusi signifikan bagi penyebaran kemelek-hurufan, hak asasi manusia. Seperti kita lihat sekarang di Indonesia, orang menyuarakan hak asasi manusia, hak anak-anak, hak pembantu, hak perempuan melalui media. Inilah kebebasan demokrasi. Media merupakan pilar dari demokrasi. Kalau kita akan bertekad untuk melanjutkan demokrasi di Indonesia, maka jangan coba-coba memberangus media. Sebab tanpa media, demokrasi tidak akan terkontrol. Bahkan demokrasi akan menemui kematiannya. Tapi sekarang kita lihat misalnya di abad 20 ini, seperti apa yang dikatakan McLuhan, bahwa dunia sudah menjadi desa global. Apa yang terjadi di daerah lain kita bisa lihat di sini. Apa yang terjadi di mancanegara kita juga bisa ketahui. Demikian juga sebaliknya. Apa yang terjadi di negara kita akan pada waktu yang lain akan dilihat di negara yang lain juga. Kenapa? Karena media cetak ini sudah berkolaborasi dengan perkembangan teknologi informasi. Menurut Ensiklopedia Britannica, ada 3 fase perkembangan surat kabar. Fase pertama, surat kabar muncul sporadis, seperti yang saya katakan tadi. Muncul 3 hari, 2 hari nggak muncul, muncul 1 hari, seminggu nggak muncul. Tetapi sekarang sudah reguler. Bahkan ada yang pagi, ada yang sore, ada yang siang, ada yang malam. Sedemikiannya berkembang pesatnya penerbitan. Surat kabar sudah menjadi institusi penerbitan yang diakui oleh masyarakat. Masyarakat butuh media. Media butuh masyarakat. Nah, disinilah saling membutuhkan. Nah, fase kedua, kemapanan jurnal-jurnal reguler yang masih rentan karena adanya sistem autokrasi. Tetapi sekarang penyensoran berbagai objek materi pemberitaan dan pendirian surat kabar tidak lagi harus mendapat izin seperti dulu. Izin penerbit, izin percetakan, dan semacamnya. Belum lagi bisa dicabut sewaktu-waktu. Tetapi sekarang, dengan undang-undang penerbitan, tidak lagi perlu izin penerbitan. Nah, pada fase ketiga, ya, seperti kita lihat di fase kedua, pada fase ketiga mencapai titik kebebasan. Tidak ada lagi penyensoran pers. Pemberitaan disampaikan secara leluasa. Rakyat bisa berbicara. Rakyat bisa memprotes pemerintah. Rakyat bisa membicarakan hati nuraninya. Akan tetapi ingat, seperti yang saya singgung pada mata kuliah pengantar yang lalu, sistem kapitalis industri itulah yang mengontrol. Walaupun rakyat bisa mengontrol dengan pajak, sanksi hukum, dan sebagainya, tetapi media sudah masuk ke dunia industri. Demikian perkembangan majalah. Majalah salah satu dari print media atau media cetak, pertama kali diterbitkan oleh John Rees. Isinya masih berbentuk jurnal pendidikan, ringkasan buku, iklan, katalog, dan sebagainya. Di Inggris tahun di abad ke-18, majalah memberikan kebutuhan dan kesadaran masyarakat untuk mengetahui hal baru dan kemampuan melek huruf khususnya bagi perempuan. Sama di negara-negara kita, di mana majalah juga memberikan kontribusi untuk pemberantasan buta huruf. Nah, di abad ke-19, pada akhir-akhir abad ke-19 ini, penerbitan majalah meningkat. Majalah menyebar luas, melintasi negara dengan tujuan mengejar peningkatan sirkulasi, penurunan biaya produksi. Dalam industri media cetak, kalau dicetak lebih banyak, kalau oplahnya lebih tinggi, maka ongkos produksinya lebih rendah. Oleh sebab itu, para penerbit majalah, koran berlomba-lomba untuk mencoba
memperbanyak, menyebarkan, memasyarakatkan, mempromosikan agar produksinya lebih banyak. Sebab apabila sedikit oplaknya, maka biayanya tinggi. Selanjutnya, kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap perkembangan media cetak. Kalau tadi di awal kita berbicara tentang iklan sebagai nyawa dari sebuah media, tanpa iklan sekarang ini, karena media sudah memasuki dunia industri, maka dia tidak akan bisa terbit. Penerbitan majalah sebagian besar didorong oleh adanya iklan. Kita lihat koran-koran sekarang ini 50%, 60% isinya iklan. Bahkan kalau di luar negeri, koran-koran itu disebar secara gratis. Tetapi iklannya sampai 80%. 20% hanya isi berita. Tetapi bagi rakyat itu menguntungkan. Kenapa? Karena dibagi dengan gratis. Demikian juga majalah. Isi majalah menjadi ringkas, padat dan pendek. Tetapi dipenuhi oleh iklan-iklan. Karena iklan merupakan nyawa dari sebuah penerbitan media. Majalah berita disajikan secara ringkas, sistematis, menampilkan kritik berdasarkan nilai demokratis, disajikan dengan kalimat yang ringkas, akurat. Nah, ini penting. Jangan sekali-kali menebarkan informasi yang salah. Akurasi dari sebuah berita ini sangat penting. Dan ini akan menjadi jaminan bagi kualiti sebuah media. Media akan dipercaya rakyat, media akan dipercaya oleh audiens kalau isinya akurat. Nah, next, bagaimana? Seperti yang kita katakan tadi, kemajuan teknologi menjadikan media cetak tidak berupa kumpulan-kumpulan kertas yang berisikan tulisan. Jurnalisme media cetak seperti surat kabar mencapai puncak pada masa kejayaannya sekitar tahun 1890 sampai 1920. Tetapi media cetak tidak akan mati, tetapi bergeser. Media cetak mulai bergeser dari masyarakat ketika muncul teknologi radio yang memunculkan jurnalisme penyiaran. Hal ini terjadi sekitar tahun 27. Tahun 50 televisi turut menghangatkan persaingan antar media massa. Media cetak, radio, televisi. Tetapi ingat, mereka punya segmen masing-masing. Mereka punya pasar masing-masing. Ada yang tidak bisa dijangkau oleh radio, tapi dijangkau oleh media cetak. Atau sebaliknya. Tapi Anda yakin media cetak dia bisa dibaca berulang-ulang, dia bisa menjadi dokumentasi. Tapi radio dia akan hilang sebentar, tetapi up to date. Ini kelebihannya. Nah, oleh sebab itu antara radio, antara media cetak, televisi tidak saling menghabisi, akan tapi saling mengisi. Akhir-akhir ini muncul media teknologi informasi dan komunikasi, ICT atau TIK, menjadikan media cetak seperti surat kabar, koran, majalah dapat diakses melalui portal www. Semua majalah, semua koran sekarang ini sudah bisa Anda lihat di media internet. Justru dengan internet, berita-berita yang ada di media cetak lebih akurat dan dapat diterima dan dapat dibaca di mancanegara. Bahkan dengan teknologi ini ada cetak jarak jauh. Koran Jakarta dulunya baru bisa dibaca oleh orang di Makassar atau di Medan pada jam 11 atau jam 12. Tetapi sekarang tidak. Koran Jakarta, surat kabar Jakarta bisa dibaca jam 6 pagi oleh masyarakat di Makassar atau di Medan, sama dengan masyarakat Jakarta karena ada cetak jarak jauh. Apalagi dengan internet. Isi berita yang ada di dalam majalah, di dalam koran akan bisa dinikmati di mancanegara. Rakyat Indonesia yang ada di belahan dunia sana, di mancanegara,
Mereka bisa mengikuti berita-berita dari koran yang ada di sini. Dia tahu situasi, di mana ada kebakaran, di mana ada tawuran, di mana ada banjir. Dia tahu pada saat yang sama. Tinggal mengklik. Saudara-saudara, para mahasiswa, pertumbuhan surat kabar secara umum perkembangannya sangat perspektif, di mana industri media cetak semakin cerah. Tingkat pertumbuhan media cetak di tahun 2007 mencapai 31%. Sebenarnya waktu reformasi itu sampai meningkat 100%. Tetapi karena lebih banyak media tersebut berorientasi kepada politik, maka berguguran secara alamiah. Maka kemudian kelihatan perkembangannya secara natural. Tahun 2007 31% meningkat. Majalah 17%, sedangkan televisi meningkat hanya 12%. Tetapi ke depan televisi kelihatannya akan meningkat karena hampir semua kabupaten sekarang ini sedang mengajukan minta izin penyiaran. Nah, ini juga merupakan saingan, akan bersaing dan ketat dengan majalah-majalah, dengan koran-koran atau media cetak lainnya. Angka ini menunjukkan pertumbuhan media cetak yang cukup signifikan. Misalnya di Malaysia, perusahaan media cetak secara agresif mengkampanyekan media cetak adalah media terbaik untuk beriklan, untuk memasarkan, untuk promosi sebuah produk. Kenapa? Karena akan bisa dilihat berulang-ulang. Ini yang terjadi. Di sini kekuatannya, dia akan dilihat berulang-ulang. Misalnya di majalah, di koran. Beda dengan televisi, dia akan hilang. Di sini kekuatannya akan semakin atau saling mengisi. Kita lihat perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi ini seperti yang kita singgung pada kuliah pengantar, akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, akan mempengaruhi kehidupan budaya, akan mempengaruhi kehidupan media, termasuk media cetak. Digitizing, digital. Sekarang membuat image komputer bisa dibaca lewat scanner, tinggal di scan. Desktop publishing, komputer bisa melayout. Seorang wartawan mengirimkan berita dari suatu daerah, sekarang tidak diketik lagi di dewan redaksi, akan tetapi langsung masuk ke meja redaksi dan langsung di layout lewat sebuah PC, lewat sebuah komputer, lewat sebuah produk teknologi informasi komunikasi. Demikian juga bisa dipublish, diterbitkan, disebarkan, dan distribusikan lewat CD, lewat internet, e-book. Sekarang banyak e-book, electronic book. Dengan komputer ini, sebuah produk teknologi komunikasi akan merubah way books. Bagaimana menerbitkan buku, bagaimana menerbitkan magazine atau majalah, bagaimana menerbitkan koran, bagaimana mempublishnya. Bahkan loading cost, decreasing cost. Nah, ini kelebihan teknologi antara lain adalah lebih murah, cheaper. Seperti yang kita singgung kemarin ini, teknologi itu tambah modern, dia lebih kecil, smaller, smarter, lebih pintar, cheaper, lebih murah. Nah, demikian juga streaming the process. Prosesnya lebih pendek. Tidak seperti dulu lagi. Langkah-langkahnya dikurangi dengan adanya teknologi. Sekarang dari seorang wartawan langsung ke meja redaksi, tidak lagi melalui seorang tikre atau tukang ketik, typist. Dan bisa dipublish lewat CD dan bisa dipublish lewat internet. Nah, inilah kelebihan teknologi yang saling mendukung. Nah, bagaimana dengan dakwah? Bagaimana strategi kita menghadapi ini? Dakwah di era global adalah dakwah bitabluid. Artinya adalah dakwah melalui tulisan atau majalah itu lebih efektif,
dengan menerbitkan buku, dengan menerbitkan kitab, dengan menerbitkan majalah, koran, membuat tulisan-tulisan. Karena dakwah bitadwin menyimpan dan menyebarkan pesan sangat efektif. Keuntungan lain dari dakwah ini, dia tidak menjadi mustah, dia tidak hilang. Kendati pun sang dai, kendati pun penulisnya sudah meninggal dunia. Kita ingat tokoh-tokoh Islam, Imam Al-Ghazali misalnya, dia punya Ihya Ulumuddin yang sampai sekarang karya monumentalnya masih bisa kita nikmati. Pengarang-pengarang tafsir, tafsir Al-Qurtubi dan lain-lain. Para imam-imam mazhab, Imam Syafi'i, Maliki, dengan bermacam-macam bukunya kita bisa nikmati dengan dakwah bitadwin ini, bitadwin. Dan ini sangat penting sekali. Sehubungan dengan itu, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya tinta para ulama adalah lebih baik dari darahnya para syuhada. Oleh sebab itu, kepada para mahasiswa, mulai sekarang banyak membaca, banyak menulis. Banyak membaca, banyak menulis. Dan karya Anda akan dikenang orang seumur hidup. Dakwah bitadwin adalah suatu langkah yang sangat strategis, yang sangat monumental. Apalagi Anda bisa mengarang buku yang bisa dikenang oleh orang-orang setelah Anda tiada. Demikian kuliah hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.